Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih dapat bernafas dan masih dapat menginjakkan kaki di bumi tercinta ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Manusia sebagai khalifah di bumi. Apa sih khalifah itu? Secara bahasa dapat diartikan sebagai pengganti atau mengganti yang berasal dari bahasa Arab khalf. Kata khalf ini bermakna sebagai orang yang datang kemudian dan merupakan lawan kata dari salaf yang berarti orang terdahulu. Arti dari kata khalifah secara istilah setidaknya harus memerhatikan dari segi konteks. Karena khalifah yang dikenal dalam Islam ini paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan makna yang kedua adalah lebih kepada fungsi seorang manusia secara keseluruhan yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban di bumi ini. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa Allah menunjuk manusia sebagai pelaksana di bumi bukan karena dirinya tidak mampu, melainkan karena Allah bermaksud untuk menguji manusia dan memberinya sebuah penghormatan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pernyataan malaikat dalam ayat tersebut bukan sebagai bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan juga bentuk iri dengki atas kepercayaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi ini. Pernyataan ini disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan pertimbangan dari keputusan Allah yang disampaikan pada ayat ini. Maka dari itu, manusia memiliki tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Hud ayat 61 dan mewujudkan keselamatan juga kebahagiaan hidup di muka bumi ini yang tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. Dari tugas-tugas kekhalifahan ini menyangkut dalam tugas kekhalifahan pada diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam naungan keluarga,
Dan tugas kekhalifahan dalam masyarakat juga tugas kekhalifahan terhadap alam sekitar. Salah satu contoh dari tugas kekhalifahan bagi diri sendiri adalah menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kita sebagai manusia sudah sepantasnya untuk menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan pentingnya ilmu untuk kehidupan tiap-tiap manusia. Apabila kita berilmu, maka akan dapat membedakan antara hak dan yang batil, sehingga dapat menjadi khalifah yang dapat menaungi dirinya sendiri. Selain itu, adapun fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi antara lain, yang pertama, memakmurkan bumi atau al-imarah. Contohnya adalah dari poin pertama ini, yaitu pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan arahan dan syariat yang benar. Yang kedua, yaitu memelihara bumi. Dalam hal ini, manusia diberikan amanah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar mereka sadar bahwa mereka tinggal dan hidup di bumi. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya mereka juga yang menjaga bumi tercinta ini. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Kita sebagai manusia juga harus melindungi bumi dan seisinya, yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, di antaranya adalah agama, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Buang jauh-jauh yang buruk-buruknya, ambil yang baik-baiknya. Unzur ma qala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.